Halo teman-teman semua, nama saya Maro Ariran Gamalian, biasa dipanggil Gamal. Saya siswa SD Tarakanita Bunijo, Yogyakarta, kelas 4C, absen 15. Pada kesempatan ini, saya akan bercerita tentang rumah adat dari suku Baduy. Penasaran seperti apa? Yuk, ikuti ceritanya bersama-sama. Sebelumnya, mari kita perkenalan lebih dahulu dengan suku Baduy. Suku Baduy merupakan kelompok masyarakat adat yang bermukim tepat di kaki pegunungan Kendeng di Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak. Pemukiman mereka berjarak sekitar 40 km dari Rangkas Bitung, pusat kota di Lebak, Banten. Orang Baduy menyebut diri mereka orang Kanekes atau orang Kanekes. Kata Baduy merupakan sebutan dari peneliti Belanda mengacu pada kesamaan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang gemar berpindah-pindah. Orang Baduy berbicara menggunakan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Mereka memang punya hubungan dengan orang Sunda, meski berbeda kepercayaan. Suku Baduy adalah penganut kepercayaan Sunda Wiwitan. Menurut kepercayaan mereka, suku Baduy merupakan keturunan dari Batara Cikal, salah satu dari 7 dewa yang diutus ke bumi. Asal-usul tersebut sering pula dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama. Adam dan keturunannya, termasuk suku Baduy, mempunyai tugas bertapa demi menjaga harmoni dunia. Oleh sebab itu, suku Baduy sangat menjaga kelestarian lingkungannya dalam upaya menjaga keseimbangan alam semesta. Tak ada eksploitasi air dan tanah yang berlebihan bagi mereka. Cukup adalah batasannya. Ada 3 lapisan di suku Baduy, yakni Baduy Dangka, Baduy luar, dan Baduy dalam. Warga Baduy Dangka sudah tinggal di luar tanah adat. Mereka tak lagi terikat oleh aturan atau kepercayaan Sunda Wiwitan. Mereka juga sudah mengenyam pendidikan dan paham teknologi. Sementara warga Baduy luar masih tinggal dalam tanah adat. Mereka masih menjunjung kepercayaan Sunda Wiwitan. Di tengah kehidupan yang masih tradisional, mereka sudah melek pendidikan dan teknologi. Ciri khas mereka terlihat dalam pakaian serba hitam dan ikat kepala biru. Yang terakhir merupakan warga Baduy dalam atau Baduy jero. Mereka bermukim di pelosok tanah adat. Pakaian mereka serba putih. Kepercayaan Sunda Wiwitan masih kental di Baduy dalam. Warga di sini juga dianggap memiliki kedekatan dengan leluhur. Mereka tak mengenyam pendidikan, tidak melek teknologi, bahkan tak beralas kaki, karena hidup apa adanya dirasa sebagai cara untuk tetap dekat Yang Maha Esa. Inilah sebabnya warga Baduy Dangka yang bersentuhan langsung dengan dunia luar membuka usaha jasa pemandu wisata, tempat makan, dan penjual oleh-oleh. Sementara warga Baduy luar dan Baduy dalam mengolah sumber daya alam dengan beternak dan bertani. Kurang lebih seperti ini struktur dalam warga suku Baduy. Eksistensi Baduy dalam dilindungi oleh Baduy luar dan Baduy Dangka. Kedua lapisan ini bertugas menyaring nilai-nilai modern dari luar, sehingga adat istiadat suku Baduy tetap terjaga. Sementara adat yang dijaga ketat oleh Baduy dalam membuat Baduy luar dan Baduy Dangka tidak kehilangan jati diri mereka sebagai orang Kanekes. Suku Baduy mengenal 2 sistem pemerintahan, yaitu sistem nasional yang mengikuti aturan negara Indonesia dan sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya masyarakat. Kepala pemerintah sistem nasional disebut kepala desa atau jaro pemerintah, sedang kepala sistem adat disebut puun. Setiap tahun sekali, suku Baduy melakukan seba
yakni mengantar hasil bumi kepada Gubernur Banten serta Kesultanan Banten. Sekarang, mari kita belajar mengenai rumah adat suku Baduy yang bernama Sulah Nyanda. Gambar yang atas adalah Sulah Nyanda yang asli, sedang gambar yang bawah adalah miniatur Sulah Nyanda yang saya buat. Mirip kan? Rumah adat Sulah Nyanda ini unik loh. Dia sangat menyatu dengan alam karena bahan-bahannya berasal dari alam. Alas pondasinya terbuat dari batu, lantainya dari bambu yang dibelah, dindingnya terbuat dari anyaman bambu, tiangnya dari balok kayu berukuran besar, dan atapnya dibuat dari bilah bambu dan ijuk yang dikeringkan. Uniknya lagi, Sulah Nyanda direkatkan tanah semen serta tidak dicat. Bentuk dasar Sulah Nyanda adalah rumah panggung. Karena dibangun mengikuti kontur lahan yang tidak rata, maka panjang tiang-tiang penyangganya juga menyesuaikan dengan kontur yang ada. Agar kokoh dan stabil, tiang-tiang tersebut berdiri di atas batu kali. Membuat miniatur Sulah Nyanda tidak terlalu rumit. Bahan yang dibutuhkan adalah kertas koran, kertas HVS, dan karton. Pewarnaan dilakukan dengan menggunakan cat air. Adapun gaya yang timbul saat membuat rumah adat Sulah Nyanda ada dua, yakni gaya gesek dan gaya otot. Gaya gesek muncul saat proses memotong kertas untuk dijadikan atap. Gaya otot muncul saat proses menempelkan kertas bermotif bambu untuk dijadikan dinding. Oke, sekian dulu ya teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak cerita saya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Salam hangat dari Gamal untuk kalian semua.